Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nukabbiruhu takbira wa nahmaduhu hamda wa nashkuruhu syukra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para asatidzah sekalian, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya, lahir dan batin. Materi yang diamanahkan ke saya kaitannya dengan masalah ihsan dan ikhlas yang ada kaitannya dengan fenomena kematian yang sering kita jumpai ya. Jadi saya beri judul pada malam hari ini, konsisten dalam ihsan dan ikhlas hingga menjemput kematian. Kita akan merujuk ya dari materi yang sudah lama ya ini, tapi insya Allah selalu up to date untuk menjadi acuan bagi kita bersama, bahwasanya kita diperintahkan dalam hadis Jibril, setelah Jibril yang saat itu menyamar sebagai seorang thalibul ilm dengan pakaian yang sangat bersih, datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang 3 hal, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi ihsan itu para ulama biasanya memposisikan adalah pada derajat yang lebih tinggi daripada Islam ataupun iman ya. Dan ihsan ini adalah suatu aktivitas yang harus selalu kita penuhi dalam segala dimensi ya, bukan hanya dari sisi ibadah hablum minallah, ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial hablum minan nas, itu juga diperlukan yang namanya ihsan ini. Jadi yang pertama kali untuk kita perhatikan adalah faktor muraqabah ini, kemudian ihsanullah. Inilah yang melatar belakangi, yang mendasari adanya ihsanun niyah. Kemudian dengan ihsanun niyah itulah kita memerlukan yang namanya ikhlasun niyah, kemudian itqanul amal, profesional dalam beramal, rapi dalam beramal, kemudian jawadatul ada, penyelesaian yang baik, dan itulah yang akhirnya menghasilkan ihsanul amal, amal yang berkualitas, amal yang profesional, yang dengan itu insya Allah akan melahirkan hubbu minallah, yaitu cinta dari Allah, ajr minallah, pahala dari Allah, dan nasr minallah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi ihsan karena muraqabah itu adalah faktor yang pertama yang melatar belakangi ihsan dalam hal niat tadi ya. Jadi ihsan berkaitan dengan kualitas kerja atau operasional. Oleh karena itu, ihsan akan muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah atau muraqabatullah itu senantiasa ada, senantiasa kita miliki. Kerjanya selalu sesuai dengan tuntutan yang ada, meski tidak ada mandornya, tidak ada yang mengawasi. Kita di aktivitas dakwah ini dengan berbagai macam amanah, kalau kita memiliki sikap muraqabatullah selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kita tidak butuh yang namanya ya mutaba'ah ataupun pengawasan ya dari orang yang memberikan amanah, karena kita merasa bertanggung jawab kepada pekerjaan kita.
Muraqabah inilah yang penting untuk kita selalu miliki ya. Yang kalau kita lihat dari perjalanan para salafus soleh, sifat muraqabah selalu terawasi oleh Allah Ta'ala dalam setiap langkah geraknya itu sangat banyak ya. Contohnya saya mengambil salah satu saja di antara sekian banyak contoh. Ada seorang pemuda yang namanya Thabit bin Zuto. Dia ini satu saat berjalan-jalan di pinggir sungai dan tanpa sengaja melihat buah apel yang ada di atas sungai terjatuh dari kebun apel. Nah, karena dia ini saat itu sedang merasa lapar sehingga dengan spontanitas dimakanlah buah apel itu. Tapi di tengah pada saat dia makan, dia teringat, oh ini kan bukan apel saya. Maka dia merasa salah dengan perbuatannya itu, akhirnya diruntut, dicarilah kebun apel itu dan dia temui penjaganya. Ternyata yang menjaga itu adalah ya seorang pegawai. Dia ingin bertemu dengan majikannya, maka dituntunlah atau diajaklah si Thabit ini untuk menemui si majikan yang memiliki kebun apel ini. Sampai di sana, dengan sopan Thabit menyampaikan perasaan bersalahnya dan mohon diikhlaskan. Dia siap untuk menerima segala konsekuensi dari kekhilafannya itu. Maka si majikan memberikan syarat, saya akan memaafkanmu, tapi dengan syarat kamu harus menikahi putri saya. Nah, berpikirlah si Thabit ini. Tapi karena dia sudah bertekad bulat ingin mengikhlaskan, meminta keikhlasan ya dari perbuatannya itu, dia siap. Namun disampaikan oleh si majikan, tapi si putri saya ini orangnya berbeda dengan yang lainnya. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, dan dia tidak bisa mendengar. Wah, betapa kagetnya ini Thabit ini. Ada seorang perempuan seolah-olah memiliki keterbatasan yang banyak ya. Tapi dia bismillah, dia sudah merasa bersalah dengan aktivitasnya, kekhilafannya itu, dia pokoknya niat untuk membebaskan dirinya dari kesalahannya itu. Siap, ya insya Allah siap Pak, saya siap untuk menikahi putri Bapak. Maka diajaklah Thabit ini untuk menemui putrinya. Dan subhanallah, masya Allah, luar biasa, ternyata seorang putri ini adalah putri yang cantik jelita. Dari jauh sudah kelihatan dia berjalan dan dia menyampaikan ya perasaannya. Maka Thabit ini merasa heran. Tadi ayah Anda bilang Anda ini orang yang tidak bisa melihat, ternyata bisa melihat. Anda ini tidak bisa berjalan, ternyata bisa berjalan, dan Anda ini juga bisa mendengar. Nah, maka si putri mengatakan, saya tidak bisa melihat itu artinya saya tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Saya tidak bisa mendengar, maksudnya saya tidak pernah mendengar hal-hal yang haram. Dan saya tidak bisa berjalan, itu maksudnya saya tidak pernah berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Masya Allah, tabarakallah, ya luar biasa ya. Jadi cantik lahir dan batin seorang putri bangsawan ini. Maka menikahlah mereka berdua, hidup dalam sebuah rumah tangga yang sangat sakinah mawaddah rahmah. Dan dari pertemuan seorang Thabit bin Zuto yang soleh dipertemukan dengan seorang putri yang solihah ini, maka lahirlah seorang ulama besar dunia yang akhirnya nantinya mendirikan atau menjadi muassis mazhab Hanafi. Beliau adalah bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zuto. Ya, beliau ini seorang muassis mazhab, ya, mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Luar biasa, itulah buah daripada muraqabatullah. Dia merasa terawasi dan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalaupun tidak ada yang melihat, maka Allah melihat perbuatannya dan akhirnya berbuah sesuatu yang sangat memberikan manfaat kepada dia di dunia apalagi di akhirat nanti. Di hadis yang sudah saya cuplik tadi ya, di hadis arba'in yang kedua itu potongan pada saat Jibril menanyakan tentang masalah ihsan, maka dijawab oleh
Rasulullah SAW, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu apabila kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pendapat bahwa memang kita di dunia tidak bisa melihat Allah. Nanti di akhirat pada saat kita berkumpul di surga, insya Allah kita akan melihat Allah Ta'ala sehari itu 2 kali, pagi dan sore insya Allah ya, mudah-mudahan. Sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, maka mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat atau di surganya sehingga bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Wujuh yawma idzan nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, kemudian kita kembali ke Rasulul Bayan, dan landasan ihsanuniyah yang berikutnya adalah ihsanullah. Jadi kita merasa kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Kita harus selalu mengungkapkan rasa syukur kita dengan membuktikannya dengan kerja yang maksimal, dengan sebaik-baiknya, memiliki etos kerja yang luar biasa. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak terhitung. Ya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah yang banyak. Ketika dulu ada kisah seorang abid dari Bani Israel yang diberikan umur panjang, 500 tahun kurang lebih, dan setiap waktu, setiap saat dia beribadah totalitas kepada Allah, rukuk, sujud, menyembah Allah Ta'ala. Dan ketika di Yaumul Hisab dia diadili, dia seolah-olah merasa cukup dengan amalannya. Dia bertanya, kamu masuk surga dengan apa? Maka dia dijawab, dengan amalanku ya Allah. Maka malaikat disuruh menimbang antara ibadah yang 500 tahun itu dengan nikmat yang sedikit saja, itu nikmat mata. Ternyata masih lebih berat nikmat mata daripada ibadahnya. Belum lagi nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat yang lainnya itu tidak nutut. Sehingga ketika dia bolak-balik disuruh untuk mengatakan dengan apa kamu masuk surga, pada akhirnya dia mengatakan dengan rahmat-Mu ya Allah, akhirnya dia dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Keduanya, muraqabatullah dan ihsanullah ini pertama-tama akan memunculkan niat atau motivasi kerja, motivasi yang baik atau ihsanun niyah. Jadi inilah merupakan sumber dari segala energi yang kita miliki, ya, energi positif yang kita miliki. Motivasi, obsesi, keinginan yang baik, itulah yang melandasi ruang gerak kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang dengan itulah, ya, dengan ihsanun niyah itulah akan bisa menjadikan kita itu memiliki keikhlasan dalam niat, kemudian dalam hal kerja kita akan itqan, tekun, ya, kemudian kita akan menyelesaikan dengan baik. Nah, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas, ini unsur pertama dari ihsan, yaitu niat yang ikhlas. Setiap sesuatu dapat ternoda oleh yang lainnya. Kita untuk murni itu susah sekali, ya. Dan jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kotoran, maka dinamakan khalis. Pekerjaan membersihkan disebut ikhlas. Jadi proses untuk membersihkan dari segala hal yang mengotori, terutama dalam hal niat inilah disebut ikhlas. Niat yang ikhlas inilah yang merupakan syarat diterimanya suatu amal. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya amal ibadah kita itu ada 2 syaratnya yang harus terpenuhi, adalah yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua adalah muwafaqatus syar'i, harus sesuai dengan syariat petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Seperti di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kemudian yang juga perlu saya ingatkan adalah kita perlu untuk mengakumulasi, ya, mengumpulkan niat baik dalam satu aktivitas. Karena tadi hadisnya sudah jelas, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan kita itu tergantung pada niatnya.
Dan semua manusia, setiap orang itu adalah tergantung pada apa yang dia niatkan. Jadi dalam hal ini, misalnya kita pergi pada suatu pengajian, maka harus kita lipat gandakan niat itu. Dengan niat untuk silaturahim, ya walaupun lewat online seperti ini, silaturahim kita. Kemudian kalaupun ada infak, biasanya ada infak majelis, kita juga niat untuk infak fisabilillah. Kemudian kita juga niat thalabul ilmi. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Seorang yang alim dan penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan kepada para penuntut ilmu ini. Kemudian kita tilawatul Quran yang nilainya juga sangat banyak. Kita juga ingin berusaha untuk memperbaiki diri kita, mencari ridha Allah dan lain sebagainya. Jadi satu amalan itu dilipat gandakan pahalanya tergantung pada niatnya masing-masing. Kalau ini niatnya 6, pahalanya 6. Kalau niatnya 10, pahalanya 10, dan satu kali dilipat gandakan jadi 10, jadi berlipat ganda ya. Karena niat saja sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah, sehingga satu amalan dengan beberapa niat baik akan mendapatkan beberapa pahala sekaligus. Ada 3 amal yang ikhlas. Ada 3 jenis amal yang termasuk ikhlas. Yang pertama adalah beramal karena takut siksa Allah, atau yang disebut amalul abid, amalnya seorang hamba, orang yang beribadah. Seperti di surat An-Naml 27 ayat 89 sampai 90, man jaa bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan imbalan yang lebih baik dari itu. Kemudian yang kedua adalah beramal karena mencari pahala, yang disebut Ustadz Agung tadi ya, yaitu di surat An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ini adalah amalut tajir. Jadi seolah-olah ada unsur memberi dan ingin mendapatkan ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita pamrih dalam tanda kutip kepada Allah, maka akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah beramal karena bersyukur. Ini yang paling ideal. Sebagaimana jawaban daripada Rasulullah SAW kepada Aisyah, ketika Bunda Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa yang sudah lewat dan yang akan datang, kenapa masih selalu qiyamul lail dengan panjang ya, sampai kaki-kakinya bengkak itu? Maka jawaban beliau adalah afala akunu abdan syakura. Jadi itulah amal orang yang bersyukur. Ketika jenis amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, meskipun amal karena bersyukur itu adalah amal yang tertinggi. Karena itulah amal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah kita dikumpulkan dalam sebuah komunitas kebaikan, dalam sebuah aktivitas kebaikan ini, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib untuk kita syukuri, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita berkumpul berjamaah adalah untuk mencari pahala, mencari barokah, bukan untuk mencari dosa, bukan untuk menambah permusuhan. Maka mari kita bersyukur dengan apa? Dengan melakukan, menunaikan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Itu adalah dalam rangka untuk ekspresi syukur kita. Dan Bapak-Ibu sekalian, ikhlas itu memang berat ya. Di masa dakwah, pada saat dulu ya, belum mendapatkan peluang jabatan atau berbagai manfaat duniawi, tentu ikhlasnya lebih mudah. Namun ikhlas dalam masa ini, ya, ikhlas dalam masa ini murni berkaitan dengan Allah Ta'ala saja pada masa-masa awal dulu ya. Bagaimana kisah perjuangan ya, tempo hari ada ya cerita dari kawan-kawan ya, kita di Jawa Tengah yang tempo hari meninggal itu bagaimana malam-malam ya, dari
Jogja kalau nggak salah itu naik kendaraan di drop, ada yang di drop di Wonogiri, ada yang di drop di sampai perbatasan Ponorogo itu sampai jam 12 malam itu balik ya. Jadi mobilnya satu dibuat ngedrop beberapa ikhwah yang mengisi taklim ataupun halaqah pada saat itu ya, luar biasa. Itu dilakukan berapa tahun itu kalau nggak salah mungkin 4 tahun atau lebih ya. Luar biasa, itulah perjuangan para pendahulu kita yang insya Allah tercatat ya, dan menjadi investasi akhirat bagi mereka semua ya. Tetapi di masa dakwah sudah memberikan peluang-peluang duniawi, maka ikhlas ini akan lebih berat lagi. Jadi kalau dulu itu peluang ikhlasnya lebih mudah karena tendensinya itu ya karena pahala tadi. Tapi kalau sekarang ada tendensi-tendensi duniawi, barangkali ya mungkin supaya ingin jadi struktur, barangkali ingin supaya dicalekkan misalnya, atau barangkali supaya ingin mendapatkan ini itu, Allahu alam ya. Jadi ini pengingat bagi kita semuanya. Karena nafsu manusia ini selalu cenderung kepada dunia, sehingga untuk membersihkan diri dari kotoran, maksudnya yang mengotori ikhlas, ini akan lebih sulit. Jadi inilah sulitnya kita ya pada saat kita beramal di hadapan orang yang itu di hadapan orang itu berpotensi mendapatkan pujian dan berpeluang untuk mengotori keikhlasan. Ketika kita beramal pribadi, ketika kita sendirian beramal, misalnya qiyamul lail ataupun barangkali kita puasa ya, tapi ketika orang lain tidak melihat, potensi ujubnya itu menyelinap dalam diri kita. Potensi hururnya barangkali ya, merasa tertipu dengan amal yang banyak, itu ada dalam diri kita. Maka inilah harus selalu kita diingatkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, contoh pribadi yang sangat menonjol dalam keikhlasan di masa kejayaan Islam adalah ya, kisah yang sangat masyhur bagaimana keikhlasan Khalid bin Walid. Beliau ridha menerima keputusan pemecatan dirinya oleh Khalifah Umar, padahal ia berhasil memenangkan perang Yarmuk yang sangat spektakuler itu, yang digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi pada saat itu Khalid tidak berkurang sedikit pun semangatnya. Apakah menjadi panglima, menjadi qaid, ataukah menjadi junti, sama saja semangatnya. Karena Khalid berperang bukan karena Umar, tapi berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhlas yang harus selalu kita pupuk menjadi energi yang menggerakkan diri kita semuanya untuk beramal secara maksimal tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah itqanul amal ini. Amal yang rapi, ya mungkin bahasanya adalah mirip-mirip tekun ya. Setelah ikhlas, unsur ihsan berikutnya adalah kerja yang rapi atau profesional. Ciri utama kerja-kerja profesional adalah perhatiannya yang besar pada masalah yang detail ya. Setiap faktor yang berpengaruh dihitung masak-masak. Ya, terutama kalau kita di bidang amal siasi ya, itu betul-betul harus diperhitungkan, ada fikul muwazanahnya, perhitungan dari sisi untung ruginya, maslahat madharatnya, dan lain-lain sebagainya. Bukan hitung-hitungan secara pragmatis pribadi, bukan ya, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi kita harus meningkatkan kerja-kerja secara profesional. Ya, barangkali kalau selama ini kita melihat beberapa survei yang menggambarkan ternyata yang nomor satu ya itu saja, dan alhamdulillah kalau dari sisi pemilih milenial ya, dari 17 sampai 25 tahun itu insya Allah kita nomor 2 ya, alhamdulillah. Ini harus kita tingkatkan terus. Nah, maka ya mereka walaupun seperti itu barangkali ada sisi profesional yang melebihi kita, atau bisa jadi mereka mendapatkan istidraj, Allahu alam ya. Tapi dalam rumusnya kan bahwasanya usaha itu tidak mengingkari hasilnya ya. Jadi faktor sebab akibat, fa'at ba'asababah ya, sunnah kauniyah, sunnah robbaniyah itu adalah sebab akibat. Kalau kita misalnya
kemarin-kemarin belum mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, barangkali karena kita belum layak mendapatkan standar kemenangan itu, maka mari kita tingkatkan standar dan syarat-syarat kemenangan yang kita penuhi, supaya kita mendapatkan anugerah kemenangan itu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka atau menginginkan apabila salah seorang di antara kalian beramal dalam sebuah amalan, maka Allah ingin untuk dilakukan dengan itqan, dengan rapi, dengan profesional, dengan tekun, tidak asal-asalan. Apapun posisi amanah, wazifah, tandimiyah kita, apakah kita di atas atau di bawah, di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, itu tidak ada masalah. Yang nanti dipandang oleh Allah Ta'ala bukan faktor jabatannya, tapi faktor kontribusi kita itu bagaimana dalam hal amal kebaikan. Dan orang-orang yang berada di atas, di level pimpinan itu, ya tadi potensi riaknya kan besar ya. Sementara kalau yang di level bawah tidak terekspos ya, tidak ada unsur pencitraan itu tadi, sisi keikhlasannya itu sangat berpeluang besar ya. Ada orang-orang dulu, manusia-manusia yang majhul ya fil ardi wa masyhurun fis sama, orang-orang yang tidak terkenal di muka bumi tapi masyhur di langit sana, itu orang-orang biasa. Uwais Al-Qarni itu nggak ada yang mengenal ya, maksudnya dari sisi keikhlasannya ya, bukan murni kita seperti itu ya, maksudnya kalau era saat ini yang harus seperti itu kan eksklusif ya, kita dituntut inklusif, tetap harus kita imbangi bagaimana kita supaya betul-betul ya memiliki hablum minallah yang luar biasa, lurusnya tadi keikhlasannya, tapi walaupun tidak meninggalkan ataupun mengabaikan faktor-faktor kerja-kerja sosial ya, dalam rangka untuk mereka percaya dengan misi kita, misi dakwah ini. Amal yang terbaik, Allah pun ingin menguji di antara hambanya siapakah amal yang terbaik, yaitu ahsanu amala. Di surat Al-Mulk ayat 2 yang sangat kita hafal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Jadi ikhlas itulah faktor yang kaitannya dengan hati ya. Kemudian yang paling sesuai dengan sunnah itu adalah yang paling profesional, yang paling sesuai dengan sunnah, dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau ibadah mahdhah adalah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga tidak nyasar atau tidak beralih ke bid'ah. Kalau dalam hal kerja-kerja amal duniawi, maka itu adalah profesional. Muhammad Ibnu Ajlan mengatakan bukan yang paling banyak amalnya, Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsaru amala, tapi yang diuji adalah ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Terbaik dalam setiap tahapan, sebagaimana dalam teori manajemen ya, amal memiliki beberapa tahapan, ada perencanaan atau planning, ada pengorganisasian, organizing, pelaksanaan tweeting, kemudian pengawasan, controlling. Ini semuanya ada dalam siklus organisasi kita, dalam rapat-rapat kerja, rapat-rapat koordinasi dan seterusnya sampai kepada mutaba'ah dan lain-lainnya ya. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah itu suka, cinta kepada seorang mukmin yang profesional, yang tidak asal-asalan. Amal yang terbaik harus ada di setiap tahapan amal tersebut. Bekerja dengan orang saja, kita dituntut untuk yang terbaik. Kalau ingin diakui dan dihargai pekerjaan kita, bagaimana dengan bekerja untuk Allah Ta'ala? Maka harus lebih baik lagi. Untuk bekal kita di akhirat lagi, tentu sudah seharusnya kita berikan yang terbaik. Dulu ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Beliau ini pandai dalam hal merajut benang menjadi kain. Luar biasa, dia berbulan-bulan memintal kain dengan profesionalnya,
dirajut dengan sedemikian rapinya sampai menjadi barang yang berkualitas yang sangat bagus sekali. Menurut beliau sudah tidak ada cacatnya. Maka dibawalah kain itu ke pasar untuk dijual ke pedagang lah, pembeli kain, juragan kain. Ketika diamati oleh juragan kain ini dengan pengamatan cukup lama, ternyata ada cacat. Nah, karena ada cacat itulah dikembalikan oleh pedagang ini kepada Atok As-Salami. Maka Atok bertanya, ada apa wahai tuanku? Kata si pedagang, ada cacatnya kain Anda ini. Maka saat itulah Atok As-Salami menangis. Ya. Maka si pedagang ini merasa iba. Ya. Kalau Anda mau saya akan beli tapi tidak sesuai harga yang Anda inginkan. Saya beli dengan harga di bawah karena ada cacatnya. Kata Atok As-Salami, saya menangis bukan karena harga, bukan karena dunia, bukan karena uang. Tapi saya menangis ini bermuhasabah. Ya Allah, bagaimana dengan nasib ibadahku ya? Kalau aku memintal benang menjadi kain ini sudah sedemikian telitinya, sedemikian detailnya saja, ketika diawasi, diteliti oleh orang yang lebih pinter, penjual pedagang kain itu menjadi tertolak, tidak diterima karena ada cacatnya. Bagaimana dengan ibadahku selama ini? Aku sudah merasa sudah banyak qiyamul lail tiap malam, sudah setiap hari baca 1 juz Al-Quran, sudah Senin Kemis bahkan ada yang puasa Daud puasanya, sudah melakukan sodako tiap Jumat pagi misalnya atau mungkin tiap hari, Masya Allah. Sudah merasa aman dari sekian banyak amal-amal soleh, maka bagaimana ketika nanti dipantau ataupun diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apa kalau Allah menentukan atau menemukan kekurangan apa yang harus atau yang bisa aku lakukan nanti? Itulah sehingga aku menangis. Nah, ini menjadi muhasabah ya bagi kita semuanya, kita yang sudah aktif di dunia dakwah mulai muda sampai saat ini, jangan merasa sudah begitu banyak amal kita. Bisa jadi amal yang sekian banyak itu karena ternodai dengan penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Kita merasa lebih baik daripada orang awam, daripada mereka yang tidak tergabung dalam kafilah dakwah kita. Maka bisa jadi itulah yang bisa menggugurkan amal-amal kita. Maka mari kita bersama ya untuk selalu dan selalu mengingatkan di antara kita semuanya. Nah, kita kembali kepada Rosmul Bayan ya. Yang ketiga adalah jaudatul ada, yaitu eksekusinya, penyelesaian yang baik. Jika dari awal sudah baik niat dan pelaksanaannya, kemudian diakhiri dengan tidak baik, maka mungkin menjadikan hasil kerja sebelumnya jadi kurang baik. Maka unsur ketiga dari ihsan adalah penyelesaian yang baik. Ya misalnya kalau dalam acara-acara ya contoh kecil ya, apabila kita menggunakan ruangan ya seperti dulu saat offline atau rapat-rapat yang kita tatap muka ya pada saat era sebelum pandemi, itu masih berantakan. Tata kembali sebelum kembali seperti sedia kala. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai ya, sudah kita biasakan kalau setelah acara setiap orang memungut sampah di Kerasaki misalnya, ini luar biasa. Inilah yang menjadi simpatik dari orang-orang yang di luar kita. Tidak meninggalkan kursi atau meja secara berantakan. Ini contoh kecil bagaimana kita menuntaskan kerja-kerja itu. Yang paling malas biasanya membuat laporan pelaksanaan program acara atau LPJ ya. Ini juga bagian dari jaudatul ada, mesti diselesaikan dengan baik. Jadi kalau biasanya semangatnya itu pas bikin proposal supaya dapat donatur. Tapi kalau sudah pelaksanaan acara, pertanggungjawabannya berhari-hari, berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Ini evaluasi bagi kita ya. Jadi harus kita tuntaskan dengan jaudatul ada. Di surat Al-Insyirah ayat yang ke-7, fa'idha faragta fansab, jika selesai melakukan suatu pekerjaan, kerjakan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Amal kita tidak akan pernah berhenti. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka tidak ada yang namanya at-taswif atau menunda-nunda. Karena sudah antri amanah yang lainnya.
Jadi kalau terpenuhi unsur ikhlas, niyah, itqanul amal, dan jatuh taladak, maka insya Allah kita akan sampai pada ihsanul amal, yaitu amal yang ihsan. Jika ketika unsur tadi sudah terpenuhi, maka berarti sudah melakukan amal yang baik, amal yang ihsan. Amal ihsan itulah yang diwajibkan Allah Ta'ala dalam segala hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis ini menyebutkan kelanjutannya, fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau kalian membunuh pun juga harus profesional. Jadi alat yang untuk kita pakai membunuh di medan perang maksudnya itu harus tajam. Kalau saat menyembelih binatang itu juga harus dengan yang tajam. Itulah sebagai perwujudan profesional. Nah, dicontohkan di sini ya, dalam membunuh binatang kita wajib ihsan, apalagi kalau kita bermuamalah kepada sesama manusia, harus lebih-lebih lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi ini kita harus lebih meningkatkan ihsan dan ikhlas kita. Kita harus meningkatkan ihsanul amal pada musim ini, yaitu yang populer kita harus ikhtiar dengan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan meminimalisir aktivitas di luar ya. Ini dalam rangka untuk menjaga diri kita, keluarga kita. Dan juga mari kita bersama-sama menguatkan ta'awun kepada sesama. Masya Allah ya, sampai berbagi-bagi probiotik misalnya, kemudian yang lain-lainnya ya. Kita tingkatkan ta'awun kita, kepedulian kita kepada sesama, tetangga kita, kemudian juga saudara kita, famili kita, dan juga kita tingkatkan tawakal secara totalitas. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi kita tingkatkan tawakal kita totalitas kepada Allah Ta'ala. Karena ya bagaimanapun juga kita sudah berikhtiar, kita sudah berta'awun, dan kita sudah berhati-hati, tapi kalau sudah takdirnya ya sudah tidak bisa kita tolak ya. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Di surat Al-Hadid ayat 22, tidaklah menimpa suatu musibah di bumi atau pada diri kalian kecuali sudah ditentukan di dalam kitab di Lauhul Mahfuz sana sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu sudah ditentukan yang namanya takdir untuk seluruh makhluk ini, jadi tidak bisa kita tolak. Dan kita selalu diingatkan dengan fenomena kematian, Masya Allah ya. Setiap hari ada kalimat istirja, kalimat takziah dari mana-mana, Masya Allah ya. Ini adalah mengingatkan selalu, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai nasihat. Maka mari kita selalu bersama-sama ya, kita selalu siap sewaktu-waktu kalaupun nanti ada panggilan ya. Saya juga pernah dulu sakit awal-awal ya, sakit COVID ini pada bulan September itu ya, dulu saya sempat dirawat di rumah sakit 10 hari, Masya Allah, luar biasa. Dzikrul maut luar biasa, wasilah untuk mengingat kematian luar biasa, dan kita selalu ya itu tadi ya, kita diingatkan dengan kematian sehingga meningkatkan keimanan kita bersama. Ketika kita sudah berhati-hati dan kita sudah waspada, kita sudah tawakal dan sebagainya, ternyata kita masih ya mendapatkan giliran ya, seolah-olah kan giliran. Maka kita tetap harus optimis. Itulah yang terbaik untuk kita. Karena dalam hadis kita disebutkan, dalam hadis Muslim ini ada beberapa syuhada yang kalau diklasifikasikan syuhada itu ada 3 macam ya. Ada syahidud dunia wal akhirat, orang yang mati syahid dunia dan akhirat, itu nomor 5 ini, yaitu yang meninggal ketika perang fisabilillah menegakkan agama Islam, itu di dunia dan di akhirat dia syahid sehingga jasadnya tidak perlu dimandikan. Ada orang yang syahidul akhirat, itu nomor 1 sampai 4 ini, jadi statusnya di akhirat syahid tapi di dunia seperti biasa, yaitu orang yang mat'un, yaitu kena
tewas karena wabah penyakit seperti sekarang ini, karena penyakit menular, penyakit COVID ini. Sehingga nggak perlu gengsi, ada orang-orang umum ya, gengsi kalau di COVID kan ojo ke rumah sakit kok di COVID no misalnya, engkau nggak dirawat oleh tetangganya, nggak ada yang mau mensolati, nggak ada yang mau mengantar ke kuburan. Ya Allah, ini banyak ya. Padahal ini kan fardu kifayah kalau sudah ada sebagian melaksanakan gugur pada yang lainnya, dan pahalanya syahid ya. Walaupun mereka tidak ikut mensolati, tapi dia ini adalah husnul khotimah karena meninggalnya taun ini, karena disebabkan taun. Yang kedua adalah al-mabtun, ialah mereka yang tewas karena sakit perut atau melahirkan. Ya, mungkin bagi ibu-ibu ya, berjuang pada saat melahirkan, maka itu adalah syahid kalau meninggal. Yang ketiga, orang yang tewas karena tenggelam. Yang keempat, orang yang tewas karena tertimpa tanah longsor atau pohon tumbang dan sebagainya, karena kecelakaan terbentur ya, karena di jalan kecelakaan misalnya atau yang lainnya, maka ini adalah syuhada akhirah ya, orang-orang yang mati syahid nanti di akhirat. Sekalian Bapak Ibu rahimakumullah, inilah ada sebuah kata-kata mutiara yang perlu untuk kita ambil hikmah ya. Kalimat yang pendek dari seorang Ali bin Abi Thalib yang tertulis di sebuah nisan ya. Nisan ini adalah kuburan ya, di bawahnya adalah kuburan seorang profesor doktor yang multi talenta, yang ahli di bidang Islamologi. Ini namanya ini Annemarie Schimmel. Beliau ini dari Jerman, dari keluarga Protestan dan sangat pinter ya. Jadi beliau ini umur 19 tahun itu sudah lulus doktor, dan pada usia 23 tahun itu sudah menjadi profesor. Beliau mengajar di 3 kampus yang terkenal, di Jerman, di Turki, di Ankara, dan di Harvard. Ngajar di Harvard sana selama 25 tahun, insya Allah, luar biasa. Dan beliau juga banyak memberikan pembelaan kepada dunia Islam dan kepada para kaum muslimin. Namun dengan keahliannya, beliau ini ahli di bidang bahasa dan Islamologi tadi. Beliau bisa memiliki bahasa, menguasai bahasa 11 bahasa asing dan 20 bahasa daerah. Luar biasa ya. Tapi ternyata akhir hayatnya masih misterius ya. Tapi di prosesi pemakamannya beliau disemayamkan di gereja Protestan di sana, di Jerman. Uniknya, beliau ini pada saat menjelang kematiannya itu minta untuk dibacakan surat Al-Fatihah. Dan ini wasiat beliau ini, supaya menuliskan di makamnya ini kalimat Ali bin Abi Thalib. Hikmah dari Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, maka ketika mereka mati, ketika mereka meninggal, baru tersadar. Yang saya cari syarahnya dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan begini, an-nas niyam, bahwasanya manusia itu tertidur, amma yantadiruhum fil akhirah, terhadap apa yang menunggu mereka di hari akhirat. Ba'duhum atau yusaddiqu biyakin, ya, sebagian mereka mempercayai dengan sebuah keyakinan, wa ba'duhum yusaddiqu bisyak, dan sebagian itu mempercayai dengan ragu-ragu. Wa ba'duhum yukadzibu, sebagian itu tidak percaya. Walakinnahum jami'an sayasiluna ila martabatil yakin, akan tetapi mereka semuanya akan sampai pada derajat keyakinan ba'dal maut, setelah kematian nanti. Wa yarawna kulla syai' ainal yakin, dan melihat segala sesuatu dengan mata yang penuh dengan keyakinan. Wa hina idin, dan pada saat itulah yantabihuna, mereka baru tersadar. Wa yahusuna, dan mereka baru merasakan bi annahum jami'an sayarawnal nar, bahwasanya mereka semuanya akan melihat neraka. Wa yamurruna 'alaiha, dan mereka melewatinya. Wa yashhadunaha, dan mereka menyaksikannya. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, fajannaba 'adzabaha, maka dia akan menjauhi azabnya.
Wa man qada lahu biha nala qada Allah, dan barang siapa yang memang ditakdirkan masuk ke neraka, maka dia akan mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya semacam syarah atau tafsir ya dari seorang mutawali Syarawi yang menjadi peringatan bagi kita semuanya ya, bahwasanya kita saat hidup ini seperti orang yang tertidur, yang bermimpi. Ada di antara kita yang memimpikan sesuatu yang menyenangkan, maka tertawa-tawa. Ada yang bermimpi yang menyedihkan, menangis, ya terus begitu ya, sampai pada akhirnya wafat baru tersadar, oh ternyata itu hanya mimpi yang sebentar. Maka kita baru ingat banyak hal yang masih belum kita lakukan. Maka mari, mumpung masih ada usia pada diri kita, mari kita jaga hidayah ini ya. Jadi tadi kita dapat pelajaran ya, beliau yang luar biasa ilmunya tentang Islam, karena belum dapat hidayah tidak masuk Islam ya, sampai akhir hayatnya. Maka kita yang diberikan umur ya, dulu kita tidak usaha untuk berislam karena ayah ibu kita sudah muslim, maka kita harus merawat hidayah dengan sebaik-baiknya. Hidayah dalam konteks kita adalah pada saat kita dikumpulkan di barisan dakwah kita ini, itu adalah merupakan hidayah dari Allah Ta'ala. Kita dibimbing untuk berada di jalan ini. Maka mari kita pertahankan hidayah ini, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Landasan kita adalah salimul akidah ini. Akidah yang kita yakini kebenarannya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka akidah ini adalah sebagai asas, fondasi, akar, yang akhirnya di atasnya adalah kita melakukan aktivitas ini, kita memakai syariat Allah Ta'ala. Allah, kita berjalan di atas syariat Allah. Kemudian ilallah, kita akan menuju kepada Allah Ta'ala. Allahu wayatuna. Dan kita juga selalu harus memiliki, selalu ingat kita berasal dari Allah, ya minallah, kita dulu dari Allah Ta'ala. Kemudian fillah ya, kita selalu beramal, berukhuwah dan melakukannya itu dalam rangka untuk ridha Allah Ta'ala, dan ma'allah, kita senantiasa bersama-sama dengan Allah. Ada ma'iyatullah, muraqabatullah dalam diri kita, dan insya Allah billah kita dengan izin Allah Ta'ala bisa melaksanakan segala sesuatunya termasuk amanah kita masing-masing. Inilah kurang lebih secara singkat ya, rute perjalanan hidup manusia termasuk kita dulu di alam ruh. Di surat Al-A'raf 172 kita diambil sumpahnya, alastu bi rabbikum, bala syahidna, kita bersaksi Allah adalah Rabb kita saat itu. Kemudian kita lahir ya, kita di alam rahim dulu, kemudian kita lahir di dunia dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Di surat Ar-Rum 54 kita diingatkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah, kemudian Allah menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian Allah jadikan setelah kekuatan itu lemah lagi. Kalau sudah menua, wasyaibah sudah menua dan sudah ya, ada sebagian yang pikun ya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala yang dikehendaki. Wa huwal alimul qadir, nah Allah maha mengetahui lagi maha kekuasa ya. Dan saat itulah kita pada saat usia sekarang berapapun ini adalah masa penantian jatah usia kita. Dan nantinya kita finish di sini, ya usia umat Nabi Muhammad itu antara 60-an. Nanti setelah itu kita berada di alam barzakh, kemudian kita di alam mahsyar, dan apakah kita ke surga, alhamdulillah, ataukah ke neraka, na'udzubillah, sendiri atau barengan ya, pasti kita mempertanggungjawabkannya secara sendiri-sendiri. Inilah kurang lebih perjalanan hidup kita manusia. Kehidupan di dunia ini sangat sebentar. Wa yauman 'inda rabbika ka'alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut perhitungan Allah Ta'ala di akhirat itu seperti 1000 tahun pada saat kita di dunia. Jadi kalau misalnya kita saat ini diberikan
usia oleh Allah Ta'ala misalnya 60 tahun, maka kita hanya kurang lebih 1,5 jam saja dalam kehidupan akhirat. Jadi kehidupan kita misalnya di sini ya di alam dunia hanya satu etapa saja. Tidak lama lagi kita akan meninggal dunia, kita nanti di alam kubur, kemudian ada kehancuran alam semesta, ada yaumul qiyamah, hari kebangkitan, kemudian kita di padang mahsyar, kemudian kita mendapat syafaat, ada yaumul hisab, ada pencatatan catatan amal, kemudian di mizan, di telaga, di sirat, dan hasil akhirnya adalah surga atau neraka. Inilah mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah SWT. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pujian kepada orang yang cerdas ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang nafsunya mengikuti keinginan-keinginannya. Wa tamanna 'alallahi, dan selalu berangan-angan panjang. Jadi dia ya senantiasa ya panjang angan-angannya, tidak segera untuk mengeksekusi amalannya dalam rangka untuk kehidupan akhirat, tapi berangan-angan panjang, merasa masih aman dari segala macam fitnah dunia. Nah, padahal kita seperti ini ya, dulu kita dilahirkan, kemudian kita bisa merangkak, bisa berjalan sampai kita sekolah, kuliah, kemudian kita bekerja, mendapatkan uang, tapi ternyata nanti kita akan menua dan akhirnya kita dikubur seperti ini. Yang menemani adalah hanya amal kita masing-masing. Maka oleh karena itu, pada situasi seperti ini, kita diingatkan terus dengan dzikrul maut. Sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, aksiru dzikra hatimil ladzat, perbanyaklah kalian semua dengan selalu mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Seorang yang meninggal dunia, dia akan terputus dari segala kelezatan. Dia sudah tidak bisa bernafas lagi, tidak bisa tinggal di rumahnya yang mewah, tidak bisa mengendarai mobilnya yang mewah, sudah tidak bisa ditemani oleh keluarganya. Semua kelezatan itu ditinggalkan olehnya. Karena apa? Yaitu dia mendapatkan kematian. Ad-Daqaq ya, memberikan pesan kepada kita semuanya yang saya kira ini penting ya untuk kita selalu ingat. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilu taubah. Dia insya Allah akan selalu mensegerakan taubat. Kemudian wa qana'atil qalbi. Dia memiliki qanaah dalam hatinya, nerimo ya, jadi nggak protes-protes, dia memiliki qanaah. Wa nasyatil ibadah. Dia memiliki semangat dalam hal ibadah. Inilah 3 manfaat positif daripada dzikrul maut. Kebalikannya, waman nasyal mauta uqiba bi thalathati asya. Barang siapa yang lupa terhadap kematian, maka dia diberikan sanksi oleh Allah dengan 3 hal yang negatif, yang madarat, yaitu dia taswifut taubah, menunda-nunda taubatnya, merasa aman kok sih ya, kalau dia masih remaja, nanti kalau dewasa, kalau dia dewasa nanti kalau sudah kerja, terus menunda terus taubatnya dan bergelimang dalam dosa kemaksiatannya. Watarku ridho bil kafaf, dan dia tidak ridho dengan hal yang dan tidak merasa cukup ya. Jadi dia merasa kurang terus ya. Watakasul fil ibadah, dan dia bermalas-malasan dalam hal ibadah. Ini tinggal kita pilih, apakah kita sering mengingat kematian ataukah kita melupakan kematian. Ini slide yang terakhir ya. Hatim al-Asam mengatakan dalam hikmahnya, mathalut dunya kama thali. Permisalan dunia adalah seperti permisalan bayang-bayang kita sendiri. In tolabtahu tuba'id. Kalau kita kejar bayang-bayang itu, dia menjauh. Wa in taroktahu tutabi. Kalau kita meninggalkan bayang-bayang itu, kita diam diri, maka bayang itu akan mengikuti kita. Nah, itulah ya.
Jadi yang namanya rizki kata Ali bin Abi Thalib ada dua macam, ada rizkun tatlubuhu dan ada rizkun yatlubuka. Ada jenis rizki yang kamu mencarinya dan ada jenis rizki yang dia mencarimu, dan rizki yang kedua itu lebih banyak daripada yang pertama. Kemudian hikmah dari Hatim Al-Asam yang lain adalah, ini penting juga ya untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Karena beliau begini, Nadhartu ilal khalqi fa idza kullu syakhsin lahu mahbub. Aku melihat kepada seluruh makhluk, maka aku menemukan setiap orang itu memiliki sesuatu yang dia sukai, dia cintai. Fa idza wasala ilal qabri, ketika dia sudah sampai ke kuburan, faraqahu mahbubuhu, maka orang yang dicintainya itu meninggalkannya. Ya nggak mungkin lah dia diikuti ya. Istri walaupun dia sangat cinta kepada suaminya, kalau ditinggal ya istrinya nggak mau ikut di kuburannya. Semua yang dicintainya itu nggak mau bersama-sama dengan dia kalau sudah di kuburan. Faja'altu mahbubi hasanati, maka aku akan jadikan sesuatu yang aku cintai itu adalah kebaikan-kebaikanku, litakuna fil qabri ma'i, supaya dia menemaniku di kuburan nanti. Inilah peringatan yang sangat bagus bagi kita semuanya untuk selalu memperbanyak amal. Maka dengan memperbanyak amal kita pada saat di kuburan, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Sholat kita akan menjaga kita, puasa akan menjaga kita, tilawatul Quran akan menjaga kita, doa-doa zikir itu akan menjelma menjadi pendamping-pendamping yang bagus kepada kita semuanya, insya Allah. Demikianlah nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Hadanallahu ajma'in. Allahumma fiq ila aqmit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.